Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Rodatul Jannah serta teman-temanku yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan mengenai makna dan fungsi dari teori media massa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang teori komunikasi massa menurut Dennis McWells yang bukunya berjudul Mass Communication Theory. Jadi media massa itu merupakan sebuah media yang sangat luas, yang dimana target audiens itu juga sangat luas, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa multiple atau bisa sampai lebih dari satu orang, atau pesan yang akan disampaikan ditujukannya adalah suatu kelompok atau suatu grup yang sangat luas, hanya dalam sekali penyampaian pesan itu saja. Lalu masuk kepada pembahasan inti. Teori komunikasi massa menurut Dennis McWells itu secara besar itu dibagi menjadi dua dimensi utama, yaitu sosiosentrik dan materialis sentrik. Sedangkan nanti dari dua dimensi besar ini akan melahirkan 4 perspektif atau 4 pendekatan yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. 4 perspektif tersebut ialah media kulturalis, media materialis, sosiokulturalis, dan sosiomaterialis. Baik, pada pembahasan pertama, dua dimensi utama yang dibagi oleh McWells ini, yang pertama yaitu media sentrik. Media sentrik menurut McWells yaitu teori media yang dimana melihat media massa itu memiliki peran sentral terhadap perubahan sosial di masyarakat. Nah, jadi di sini maksudnya adalah media ini itu memiliki peran baik kecil maupun besar terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat. Ya bisa berupa kontennya atau siapa yang membuat konten dan lain sebagainya. Lalu media sentrik juga memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang ada pada media tersebut. Nah, jadi maksudnya adalah fokus kepada ini kan media massa kan merupakan salah satu media komunikasi. Nah, sehingga yang dikhususkan itu adalah memang isi pesannya. Karena hanya media itu artinya adalah sebuah sarana untuk menyampaikan pesan agar tersampaikan dengan maksimal kepada audiens. Maka media sentrik di sini melihat khusus kepada konten-konten yang akan disampaikan oleh produser atau oleh komunikator kepada komunikan. Lalu dimensi yang kedua yaitu sosio atau society centric. Pada dimensi ini teori media massa melihat media itu adalah sebagai refleksi dari suatu kekuatan politik dan ekonomi, baik itu dari suatu negara atau perorangan. Maksudnya adalah media ini adalah merupakan cerminan atau sebuah refleksi itu sendiri dari seseorang atau suatu negara yang memiliki kekuatan politik atau kekuatan ekonomi yang besar, seperti itu. Jadi media ini menunjukkan bahwa negara tersebut atau perorangan tersebut memiliki kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Lalu kedua, dimensi ini melihat bahwa teori media merupakan aplikasi dari teori sosial yang lebih luas. Nah, jadi memang teori komunikasi massa ini merupakan cabang dari ilmu-ilmu sosial, sehingga menurut dimensi ini, nah jadi teori media sosial ini itu pengaplikasiannya merupakan pengaplikasian dari teori sosial yang lebih luas. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal,
bahwa media massa itu merupakan sebuah sarana yang mampu menyampaikan pesan secara global atau bisa diterima oleh banyak orang dalam sekali kirim. Pembahasan yang kedua yaitu 4 perspektif yang lahir dari 2 dimensi teori media massa menurut McWells. 4 perspektif ini yang pertama yaitu kulturalis media. Kulturalis media ini itu lebih menekankan pada audiens yang melihat suatu tayangan pada media tertentu. Nah, jadi di sini lebih menekankan kepada pemaknaan audiens. Jadi pengalaman audiens setelah melihat tontonan atau setelah melihat konten yang diunggah oleh media tersebut lebih condong melihat ke arah sana ya. Lalu yang kedua, perspektif materialis media, yaitu melihat pada proses produksi dari sebuah konten dari media itu. Jadi karena materialis media, jadi yang lebih dilihat adalah sesuatu yang berbentuk material atau yang memiliki wujud. Jadi di sini lebih melihat pada proses produksi dan seberapa kuat efek dari konten media tersebut bisa mempengaruhi sebuah perubahan sosial. Lalu perspektif yang ketiga yaitu kulturalis sosial. Kulturalis ini menempatkan pengalaman dan kekuatan media itu berada di bawah suatu kekuatan di luar media itu yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Nah, sehingga media itu ada di bawah suatu pengaruh atau kekuatan di luar media itu yang mampu memberikan mampu memberikan sebuah kontrol pada media, sehingga media itu sebenarnya hanya sebuah media saja, tidak memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan adalah orang yang berada di atas media itu. Lalu yang terakhir materialis sosial. Materialis sosial ini merupakan lebih dari suatu pandangan kritis ya tentang siapa pemilik dari media, lalu bagaimana pemilik itu mengontrol sebuah media. Jadi materialis sosial ini masih satu pandangan dengan society centric, di mana ini lebih melihat pada kasus sosialnya saja ya. Tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana media itu dikontrol atau media itu dimiliki oleh siapa. Nah, sehingga media itu akan menayangkan apa dan lebih fokus untuk memproduksi apa itu tergantung dari siapa pemilik dan siapa yang mengontrol dari media tersebut. Jadi konten-konten yang akan diproduksi atau tayangan-tayangan yang akan diproduksi oleh media ini itu tergantung dari siapa yang memiliki media. Baik, saya rasa itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.